Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanakum akhlaqan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saghar dengan akhil kabir beliau kakak sidin yang tua Al-Habib Husain bin Ali As-Saghar. Jadi ulun saat ini berada di antara dua habib ini. Mudah-mudahan nanti kita semua yang hadir di majelis ini dengan keberkahan kumpul dengan ahli bait Nabi, kelak di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada Al-Habib Ahmad Munawwar, Al-Habib Abdurrahman bin Agi, Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Haddad, Al-Habib Hilmi bin Mustafa Barakwah, kemudian Al-Habib Ali Zainal Abidin Banahsan, kemudian Al-Habib Safiq bin Alwi bin Agi, kemudian Al-Habib Husain bin Muhammad As-Saghar, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saghar, kemudian Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Fadl, kemudian ada Habib Zain Barakwah, kemudian Al-Habib Alwi bin Taufik Al-Idrus. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati kepada orang tua kita Tuan Guru Haji Abdul Halim LC, kemudian juga orang tua kita Tuan Guru Nuri LC, kemudian juga orang tua kita Tuan Guru Abdul Hasan, dan orang tua kita Tuan Guru Haji Ahmad, dan kepada para habaib yang lain dan Tuan Guru yang lain. Ulun yakin di sini banyak Tuan Guru, banyak habaib yang ulun tidak bisa menyebutkan nama-nama pian sabarataan, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun dan ta'zim ulun kepada pian barataan. Juga kepada yang sama-sama kita hormati orang nomor satu yang ada di kabupaten ini, orang tua kita Bapak Bupati bersama putra beliau yang merupakan dari ketua DPRD ya, ketua DPRD tingkat 2 Hulu Sungai Utara. Mudah-mudahan dengan kehadiran sidin juga menambah keberkahan pertemuan kita malam hari ini. Kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, akhina fillah, jamaah majlis Maulid Nabi, jamaah majlis haud, jamaah majlis Raudatul Muhsinin,
Nurul Mustafa yang diasuh oleh orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Ali As-Sadat, yang semuanya ulun hormati dan muliakan. Sedikit sebelum ulun memberikan, mungkin bukan tausiah ini, inggih ulun dikasih kalau bisa berbicara di sini Habib. Ini Habib Muhammad, ulun menghormati Sidin, menghargai Sidin. Ini guru ulun, ulun belajar pada Sidin ini. Walaupun sebulan sekali dulu pernah beliau buka pengajian, sekarang masih ulun hadir dulu waktu beliau membaca kitab Sarah Hadis Jibril dari Imam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Sempat belajar Ana Abduman Alamani Harfan Wahidah. Itu aja. Ulun datang ke sini, Om Muntai ini Masya Allah banyak tuan guru. Makanya dulu ada ulun pernah baca Habib Moksin Berakwan Allah Yarham, dakwah di lumbung ulama, begitu judulnya. Mungkin ada bulitan seminggu sekali Serambi Umah Banjarmasin, Habib Moksin Berakwan dakwah di lumbung ulama. Memang benar, ulama ini tuan guru ini banyak banget dia Muntai ini. Allah Yarham waktu tuan guru Abdul Rashid yang muassis Harasidia Khalidiyah yang makomnya depan Kakai Parulun tuh. Belum sekalian perkenalan aja sini kan Bapak Bupati. Staf pian anak buah pian tuh Kakai Parulun Pak Bupati. Bapak Saifur Rahman. Nah itu yang sakit-sakit tuh. Adik Sidin itu bini ulun. Jadi ulun ini orang berabe aslinya. Bini orang Muntai. Yang pian tahu tuh. Bukan orang mana-mana. Supaya tahu lah Pak Bupati lah. Aslinya. Jadi Kakak Ipar ulun tuh anak buah pian di kantor tuh. Ini Bapak Saifur Rahman dan abahnya Agus yang tinggalnya di Pekapuran itu kakak ulun itu. Nah jadi ketika zamannya Tuan Guru Abdul Rashid itu wafat, ulun membaca saja karena kita jauh tidak sejaman dengan beliau. Ini banyak yang lebih sepuh yang lebih tua. Ulun baca saja 27 ulama berpengaruh Kalimantan Selatan yang ditulis oleh tim sahabat kandangan. Jadi disebutkan di situ bahwasanya ketika Allah Yarham Tuan Guru Abdul Rashid ini meninggal waktu itu di zaman itu ada kurang 200 Tuan Guru namanya, bayangkan. Ini Tuan Guru min kibarin ulama di zaman yang mutafanin kada kurang 200 ya Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dulu yakin sampai saat ini masih banyak terus zuriat-zuriatnya. Masya Allah. Kalau lihat di sini semua ini Masya Allah. Apa yang mau kita bicarakan? Kalau bawa korma, bawa ke Madinah, nggak ada apa-apa. Bawa apam ke Barabai, nggak ada apa-apa. Bawa dudul ke kandangan, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dulu masalah silaturahim jalan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah ini majlis-majlis yang sangat baik. Ini majlis-majlis yang sangat mulia, sangat mulia. Qala yaqulu ba'du shalihin, telah berkata sebahagian orang-orang saleh. Para salafuna salaf saleh, salafuna salaf saleh, orang-orang yang hidup di bawahnya sebelum zaman Al-Imam Qutb Habib Abu Bakar As-Sakran dan putranya Habib Abdullah Al-Idrus Akbar. Sebelumnya itu disebut dengan salafuna saleh. Sebelum hidupnya Habib Abu Bakar As-Sakran dan putranya Imam Abdullah Al-Idrus Akbar yang merupakan abah daripada Sayyidina Imam Habib Abu Bakar Al-Adani Swahibul Laban. Karena Habib Abdullah Al-Idrus Akbar itu kawin dengan sepupu sekali Abah Aisyah, putri daripada Sayyidina Qutb Habib Umar Muhtar. Benar Nabi? Yang makomnya di San Batri. Lahir dari perkawinan daripada keturunan ini adalah Sayyidina Imam Qutb Habib Abu Bakar Al-Adani Swahibul Laban yang terkenal. Kalau Sayyidina ini Sugab ini daripada Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maula Dawila bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Imam Faqih Muqaddam. Jadi Abdurrahman Segaf Faqih Muqaddam Athani laqab. Benar Bi? Allahumma shalli ala Muhammad. Faqih Muqaddam ke atas dari Rasulullah 17. Rasulullah dulu satu enggak ada itu. Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Aridi, Muhammad Jamaluddin, Isa Ar-Rumi, Ahmad Muhajir bin Isa, Ubaidillah, kemudian Alwi,
kemudian lagi Muhammad Maula Sama'ah, di bawahnya lagi Alwi, di bawahnya lagi Imam Ali Khaliqasom. Orang yang pertama dimakamkan di Sanbat, punya anak Muhammad Saibul Mirbat yang makamnya di Salalah Oman, punya anak Imam Ali Nuruddin, punya anak Sayyidina Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita untung dikumpulkan di majlis ini para habaib, para ulama. Habaib ini keturunannya Nabi, anak cucunya Nabi, ulama pewarisnya para Nabi. Kita ini umatnya Nabi, semuanya harus kita muliakan dan dihormati karena masing-masing memiliki keistimewaan. Kalau mau diceritakan keistimewaan ini tentu waktu kita sangat terbatas, ini agak mungkin. Satu-satu saja. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Mohon maaf kepada para ulama habaib di sini. Kalau ini nukil-nukil aja, disebutkan di dalam kitab Masra'ur Rawi lil Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Sili Ba'alawi. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris beliau berkata, beliau mengatakan apa? Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah fil Qur'an anzalahu, kafakum min azimi qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatan lahu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Imam Syafi'i. Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarganya Rasulullah, anak cucunya Rasulullah, dzurriyyatnya Rasulullah, dengan berbagai pam dan marga malam ini kumpul di sini. Ini dengan keberkahan ini majlisnya orang tua kami, guru kami Habib Muhammad. Para habaib kumpul semua di sini. Susah mengumpulkan habaib ini satu, susah. Ini kumpul semua. Ini Masya Allah, ini majlis penuh barakah, ini majlis penuh nafahat. Andai sekiranya kita dibukakan ainul basirah sama Allah, kita akan melihat nafas turun di tengah majlis ini. Inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya setiap saat, setiap waktu Tuhan kalian memiliki curahan-curahan rahmat yang deras, yang banyak, yang besar. Maka dari itu tunggu rahmat tersebut, hadangi rahmat tersebut. Rahmat itu barang mahal, rahmat itu barang eksekutif, bukan ekonomi. Gak di sembarang tempat bisa ada, gak di sembarang wadah bisa ada. Seperti inilah wadah yang turunnya rahmat tadi. Jadi untung antum semua bisa hadir di majlis yang seperti ini. Mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah sehingga niat hadir di majlis yang seperti ini sampai hari, sampai wafat kita jangan dicabut oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dahulu di zamannya Sayyidina Imam Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri, wali besar, beliau itu sejaman dengan Imam Qutb Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Oleh Al-Imam Qutb Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan Habib Hasan Al-Bahar dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang terkenal dengan Sulaimut Taufiknya, yang terkenal dengan Ya Arhamar Rahiminnya, yang terkenal dengan Ya Rabbana Tarobnya, Ya Rabbana Tarobna, itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau abangnya Habib Tahir terkenal dengan Maslakul Karimnya, Sulaimut Taufiknya sampai ke tengah kita. Itu yang ngarang orang Masyileh. Beliau wafatnya di Masyileh, makamnya di Masyileh sebelum Kota Teri. Dia turun mau, alhamdulillah, di situ makamnya. Jadi Habib Hasan bin Salih Al-Bahar waktu itu didatangin seorang ulama. Kalau bahasa orang sekarang ini kayak curhat. Habib, di tempat kami Habib ada seseorang laki-laki yang profesinya, yang gawiannya sehari-harinya rentenir. Kalau bahasa kita kampung ini mah anak akan duit lintah darat, orientasi gawian hari-hari seputar riba dan riba. Orientasinya riba dan riba itu masalahnya qat'iyah. Ittifaq ulama tidak ada yang menghalalkan. Qat'iyah, bukan furu'iyah, bukan dhanniyah. Ini sepakat ulama. Ini qat'iyah persoalannya, bukan dhanniyah kalau di maratibul idrak. Ini masalahnya adalah qat'iyah, sepakat ulama. Ada ulama mengatakan riba atau kagak haram? Semuanya haram. Semuanya haram, semuanya. Muttafaqun al ittifaq semuanya. Ulama haram. Qat'iyah persoalannya. Jadi wahai Habib, orang yang sehari-harinya
Profesinya riba ke riba, orientasinya riba ke riba. Menjelang jalan akhir kehidupannya, sekalinya ditemukan orang itu berubah menjadi baik, berubah menjadi baik. Alamat saadah, alamat beruntung tuh ada, alamat husnul khatimah tuh ada ketika dia mati. Wah Habib, jadi bingung Habib, bagaimana ini bisa? Padahal rentenir. Jadi jamaah sekalian, rentenirnya jangan diikuti. Siapa tahu nasib kita tidak sama dengan nasib orang ini. Ini bukan dengan adanya cerita ini mau melegitimasi, memberikan satu peluang untuk kita melakukan itu, tidak. Ini cerita bukan masalah itu, cerita bagaimana untungnya hadir di majlis yang penuh nafahat dan barakah. Itu yang sudah poin pembicaraan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mendapat curhatan seperti itu, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, seorang wali kutub besar di zamannya ini, beliau mengatakan, laki-laki yang kamu maksud itu tadi, dia pernah sekali singgah di majlisku, pernah sekali singgah hadir di majlisku, dan aku disitu melihat nafahat rahmat Allah turun ke tengah majlisku. Orang itu karena percikannya, kecipratannya, jar bahasa kita, dengan asbab itu Allah dia bisa bertobat, lalu dia mati husnul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di majlis luar biasa. Yang mana-manakah Tuan Guru? Yang di ma'arif ke pengajian, majlisnya Masya Allah, datangi. Yang Tuan Guru ini, Tuan Guru datangi. Mau Tuan Guru arwah di situ, Tuan Guru Lukbangkai anak sini, datangi. Ini Habib malam apa? Datangi. Di situ Tuan Guru siapa? Datangi. Datangi terus. Datangi terus. Karena kita di sini dapat barakah, yang sana dapat barakah, yang sana dapat barakah, terkumpul barakah, banyak barakah. Barakah inilah yang akan menghantarkan kita hidup bahagia dunia sampai akhir. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Yang di akhir-akhir zaman ini, sebahagian orang sudah banyak meninggalkan dia. Banyak kagak percaya sudah barangkali. Ini penting. Ini majlis-majlis yang penuh rahmat dan barakah. Yaqulu ba'du shalihin, berkata sebahagian orang-orang saleh, man lam yujalis muflih kaifa yuflih, wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Barang siapa tidak duduk bersama orang yang beruntung, bagaimana mau beruntung? Barang siapa duduk bersama orang-orang yang beruntung, mana mungkin ada beruntung? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini memang keuntungannya kagak kelihatan jamaah sekalian, wahai saudaraku sekalian, wahai kula-kula barataan, memang kagak kelihatan. Jika sekiranya kita diperlihatkan sebagaimana aulia Allah Ta'ala, maka kita akan kejar. Fadilah majlis, fadilah menuntut ilmu, kalau bahasa sekarang dipulgar sama Allah, dibuka sama Allah. Orang di pasar berhenti berdagang, pejabat-pejabat berhenti jadi pejabat, perkelahian orang hendak mendatangi itu aja. Benar Nabi? Andai kata dipulgar secara belak-belakan sama Allah, cuman karena terlalu mahal barang ini, terlalu istimewa ini, maka tidak sembarang orang kecuali yang dikehendakinya. Jadi antum semua sampai ke majlis yang seperti ini adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Sayyidina Imam Qutb Habib Hasan bin Ahmad, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mantunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru putuhnya Habib Ali Syibul Maulid yang makomnya di Huraidah Hadramaut, satu kubah berdampingan dengan leluhurnya, dengan buyutnya Al-Imam Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibi Ratibil Attas. Beliau mengatakan, nasru salihin wa mahabbatuhum faidatun azimatun. Memandang wajahnya orang saleh, mencintai orang saleh, satu fadilah yang besar, satu keutamaan yang besar. Karena mereka orang saleh, man zakkarakum billah ru'yatuhu, orang yang kamu lihat mukanya sudah mengingatkan engkau kepada Allah. Itulah para aulia sholihin. Mereka orang-orang sholihin ini punya mata hati yang luar biasa. Dikatakan qulubul arifin laha uyunun tarahu ma la yarahu nadhirun. Orang hatinya orang arifin, orang-orang arif billah itu punya mata yang khusus, yang orang awam tidak bisa menatap sebagaimana mereka. Allah yarham Habib Halim Mas'ud, salah satu guru kami ketika diterima, beliau mengatakan begini, lalat punya mata, nyamuk
punya mata, kita punya mata, tapi orang arifin, arif billah, mereka punya mata hati yang tajam. Mereka punya ainul basirah yang tajam. Anak perempuan kecil bebinian, bebinian berjalan lihatul maut. Putri daripada Al-Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, guru putuhnya Habib Ali. Nggih, mertua daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini muridnya banyak di Indonesia, rata-rata jadi wali. Kalimantan satu muridnya, diantaranya Datuk Kasful Anwar Martapura, pengasuh generasi ketiga Darussalam. Darussalam pengasuh pertama Syekh Jamaluddin 1914 berdiri sampai 1919 wafat, digantikan Syekh Hasan Ahmad 1919 sampai 1922 wafat Syekh Hasan Ahmad, ganti Syekh Kasful Anwar sang mujaddid 1922 sampai 1940. Beliau ini salah satu muridnya Al-Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Allahumma shalli ala Muhammad. Berjalan ini anaknya Habib Abu Bakar, Qutb jalan, Syarifah Fatimah di jalan, ketemu dengan Habib Syekh Al-Idrus tadi, ketemu. Ini anak dapatnya ilmu ini daripada buyutnya. Habib Ahmad punya anak Habib Salim, Habib Salim punya anak Habib Muhammad, Habib Muhammad punya anak Habib Hasan, yang sekarang imam besar Masjid Ba'alawi Bukit Timah Singapura. Di Singapura ada masjid yang penuh karomah, namanya Masjid Ba'alawi Bukit Timah, terhalang dengan hutan-hutan gedung Singapura, kecil masjidnya. Masjid itu diresmikan pada hari Selasa habis asar tahun 1954, potong peta Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kewitang Jakarta. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu melihat perempuan ini, Habib Syekh Al-Idrus, ahlan bibintil kutub wa zawjatil kutub wa ummil kutub. Selamat datang anaknya wali kutub, selamat datang istrinya wali kutub, selamat datang mamanya wali kutub. Belum kawin, Beb. Belum kawin, Beb. Itu dikatakan prediksi. Jangan dikatakan prediksi. Kira-kira, bukan. Mereka punya mata yang khusus. Mereka punya mata yang khusus. Di akhir zaman ini Pak, banyak orang yang ada percaya kisahnya ini. Terserah antum. Antum percaya, antum untuk. Antum kagak percaya, kagak masalah. Kagak dipaksa. Dan ini bukan digiring pengajian untuk mempercayai ini. Karena percaya itu pemberian daripada Allah, bukan sembarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Hati-hati, punya mindset, punya masyhad. Sama ini. Nanti ulun cerita di akhir tentang manusia ini. Kita sebentar aja jatah dibatasin sama guru kita 30 menit ini. Kadar ya. Ini mumpung Pak Bupati ada ini, kita habiskan malam ini. Allah. Nggih. Selamat datang putri wali kutub. Abahnya wali kutub, Habib Abu Bakar tuh wali kutub besar. Wali kutub besar di Hurairah. Guru putuhnya Habib Ali Sibul Maulid. Guru putuhnya Habib Ali. Habib Ali ngaji dengan Habib Abu Bakar enggak lebih 4 kali pertemuan. Guru putuhnya. Karena syekh ini macam-macam. Ada syekh ta'lim, ya, syekh talaqi bisa dikatakan, syekh tahdib bisa, syekhul futuh ada lagi. Syekhul futuh ini khusus. Walaupun melajari sebentar bisa syekh futuh gitu. Dan syekh foto bisa merangkap ketiga-tiganya, tapi bisa juga yang ini syekh taklimnya, yang ini syekh tahdibnya, yang ini syekhul fotonya. Abah pengasuh Pemanggi, nggih, orang tua kami di Pemanggi, itu guru fotonya Syekh Abu Bakar Tambun Bekasi. Syekh Abu Bakar Tambun Bekasi guru fotonya. Beliau mengatakan, ketika aku belajar dengan Syekh Abu Bakar Tambun Bekasi, membaca kitab Risalatul Mawanah, di sini Al-Imam Qutbul Ghawth wal Irsyad wal Bilad, Al-Imam Qutb Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semua pelajaran baik yang aku pelajari dengan abahku, baik yang di negara, baik yang di Makkah, yang dahulu sekarang semuanya terbuka, kata abah pengasuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekhul Futuh, abah pengasuh ya Mahfuz Amin, Allah yarham. Ya ulun sempat ketemu 2 tahun nambah hari. Itu guru fotonya Syekh Abu Bakar Tambun Bekasi.
Habib Ali guru fotonya, ini Habib Abu Bakar. Gak lebih 4 kali ketemu. Ketika Habib Ali dari Makkah singgah di Hurairah, ketemu di situ dengan gurunya. Beliau, masya Allah, pertama kali aku lihat guruku itu kayak malaikat, kata Habib Ali. Kagak sanggup aku lihat. Tapi kata Habib Ali, andai kata guruku Habib Abu Bakar memberikan nasihat kepadaku, memberikan ilmu wajangan pepadahan dari kita banyak, sebulanan aku sanggup pada makan kalau si Dindo, karena rohaniku sudah diberi makan. Kita nih hakikatnya pengajian nih kasih makan rohani. Kalau yang ini makanan jasmani nih, jasmani nih. Ini semua jasmani nih, rohani kagak kalah penting. Banyak akhir zaman ini orang mementingkan jasmani, rohani kagak dipikirkan. Makanya ada ungkapan apa? Insana in conversano, di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya tidak sependapat itu. Banyak sekarang maling-maling tuh badannya sehat. Benar apa benar? Jamaah? Jamaah? Guringan enggak? Kalau kagak sehat ngangkat televisi kagak bisa. Maaf, koruptor tuh badannya sehat. Benar apa benar? Benar apa benar? Yang korupsi itu sehat badannya. Benar apa benar? Ruhaninya kagak sehat. Dikatakan dalam fisik yang sehat terdapatlah jiwa yang sehat. Kagak benar itu. Ayo, siapa yang benarkan ini? Ayo, benar nggak? Di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Buktinya itu tadi sudah. Sehat-sehat saja. Coba lihat. Masya Allah. Nah ini nih. Habib Ali punya anak Syarifah Fatimah, kawin dengan Habib Ahmad. Belum kawin Habib Ahmad wali kutub ya. Habib Ahmad wali kutub kalau diceritakan Pak, ya usatan setiap saat. Karena orang Bahari itu beda dengan kita sekarang. Beda. Begini. Yang kedua ini nyaman Nabi. Datang seorang ibu menemui Habib Ali Sebul Maulid. Ya Habib, wahai Habib, ada apa bu? Kalau bahasa kita nih, aku nih punya anak masih kecil, belum balik lagi, masih anak-anak. Tapi anakku nih kalau orang Jawa bangun malam setengah loro, setengah 2 malam bangun anak pun halus nih, sampai subuh beribadah, habis subuh beribadah terus sampai waktu duha beribadah. Senin Kamis puasa, bermacam-macam amalan dilakukannya. Aku khawatir Habib anakku ini sakit Bib. Jadi tolong pian kasih padahin anakku supaya dikurangi. Kok khawatir sakit anakku tuh. Orang Bahari curhat anaknya kebanyakan beribadah. Kalau sekarang ya Habib tolong Bib. Kenapa bu anakku Bib kada belalapasan HP Bib, Facebook terus Bib, datang malam pulang malam Bib. Kurang muntah sama juga muntah. Curhat anak kenakalannya begitu. Orang Bahari curhatnya, dan banyak, bukan cerita ini aja, banyak. Kalau mau diceritakan referensinya banyak, kisahnya banyak. Tidak satu kisah yang semakna dengan ini, pelakunya beda. Jadi tolong Habib kasih padahin nanti anakku Habib. Aku khawatir inya sakit Bib. Bu, kasih tahu sama anak ibu, besok temuin aku. Besok ditemuin. Begitu datang, salaman anak kecil ini, masih orang belum balik, cium tangan Habib Ali, duduk di situ. Kata Habib Ali, kalau memperhatikan kamu ini, orang yang disampaikan Nabi itu ada pada dirinya. Syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang anak muda yang berkembang di dalam taat kepada Allah ada pada dirimu. Kalau aku perhatikan, senang hati anak kita, senang gitu. Tapi wahai anakku, ibumu curhat kepadaku bukan apa, kamu belum saatnya lagi membebankan diri seperti itu. Belum saatnya lagi anakku. Takut ibumu sakit saja Pak. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf wali kutub yang di Jeddah tuh, mulai umur 5 tahun sudah tahajud malam dibangunkan sama abahnya Habib Ahmad.
Sahal bin Abdullah Tustari umur 3 tahun dibangunkan sama pamannya Muhammad bin Sawar. 3 tahun sudah tahajud. Ihya Ulumuddin menyebutkan dan Ghazali. Kita kalau melihat seperti itu dengan kenyataan yang di akhir zaman ini mah anak tuan guru kan, anak kiai kan, kalau salah-salah membimbing di akhir zaman ini, masya Allah. Ini pergaulannya ini persoalannya. Karena ilmu bukan warisan. Ilmu ini bukan diwariskan, bukan diwariskan. Ini bapaknya bisa alim, anaknya bisa aja kada alim. Ini bapaknya imam di masjid, anaknya bisa aja. Bayang aja kagak. Bisa terjadi akhir zaman. Kitab tinggal kitab di ruangan, yang baca nggak ada. Orang tuanya mati, kitab tinggal kenangan habis. Bisa terjadi akhir zaman ini. Sedih kita kalau ingat ini. Benar ini. Pemain-mainnya ini. Ini kitab mabuk di lemari. Anaknya ada yang baca, cucunya ada lagi yang dibacanya beda sih. Hati-hati kita. Ini benar ini. Sedih kalau ingat itu. Jadi, wahai Habib, bolehkah aku berbicara? Habis-habis dinasihatnya Habib Ali, kamu dikurangi aja tensinya. Kalau bahasa kita tuh jangan digaspol lah, pelan-pelan aja, belum saatnya lagi. Kata si anak kecil itu tadi, wahai Habib, bolehkah saya berbicara di hadapan pian ini? Boleh, kata Habib Ali. Begini Habib, kelak di yaumil kiamah nanti, orang-orang mulia tuh punya pengikut masing-masing, ada benderanya. Semua aulia berada di bawah bendera Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang Habib Hauli malam ini, wah khusus muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Muridnya Syekh Saman Madani, muridnya Tuan Guru Zaini, muridnya Dato' Syekh Arsyad Al-Banjari. Semuanya orang-orang besar itu aulia. Muridnya Habib Abu Bakar Qutub Gresik, muridnya Habib Saleh Tanggul, muridnya Habib Niun. Semuanya pengikutnya ada masing-masing. Semuanya ada benderanya, semuanya ada kedudukannya. Kelak di yaumil kiamah seperti itu, wahai Habib Ali. Aku, wahai Habib Ali, tidak kepingin ikut di bendera mereka, tapi aku kepingin punya bendera sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Menangis Habib Ali sebut maulid, mengucur air mata. Anak kecil seperti itu sudah bicara. Ini masyhad yang luar biasa. Kita yang tua aja belum tentu punya pandangan seperti itu. Menangis Habib Ali di hadapan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita bicara ini medis, satu keberuntungan yang luar biasa. Ma yujalisus su'ada'a illa sa'idu. Tidak duduk seseorang bersama orang yang beruntung kecuali dia pun ikut beruntung. Ikut beruntung. Ulun yakin sudah diceritakan Habib banyak ceritanya. Nah, jadi kita cerita lain. Nah, waktu yang singkat ini disebutkan bahwasanya manusia itu terbagi 3. Kita semua nih ada 3. Siapapun dia, maaf, para habaib, para ulama, para tuan guru, kita yang awam ini ada 3 manusia. Nah, disebutkan innan nasa salah satu aqsami. Sesungguhnya manusia itu 3 macam. Yang pertama namanya sabiqun, yang kedua namanya lahikun, yang ketiga namanya mahikun. Sabiqun, lahikun, mahikun. Siapa sabiqun? Fasabiqu huwallazi yasbiqu ahlahu. Sabiq itu orang yang mendahului, orang yang menyalip, orang yang mengungguli daripada keluarganya. Inggih, menyalip, bahasa kampung kita dia minta ini bahasa berabe sama aja, mendahului daripada para keluarganya. Banyak riwayat yang menyebutkan demikian. Inggih, banyak riwayat.